setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari rekan-rekan muda, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama mohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa yang mengaruniakan kepada kami firman-Mu selaku pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Berikanlah kepada kami telinga yang mendengar, hati yang bersukacita, agar kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan muda, pada saat ini kita bersama-sama akan membaca dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14, yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang.
Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar perikop kita pada saat ini, yang berbahagialah mereka yang melihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Rekan-rekan muda, saya sengaja mengambil bahan renungan kita saat ini dari daftar bacaan Alkitab Minggu. Karena teks tersebut sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Ya, situasi di mana kita sedang berjuang melawan musuh bersama yang kita beri nama COVID-19. Setidaknya ada dua hal yang sangat relevan dalam bacaan kita, yakni tentang pengharapan dan pemulihan. Rekan-rekan muda, ketika Yeskiel menerima nubuat dari Tuhan, kondisi orang Israel sungguh menderita. Negeri mereka dijajah oleh bangsa lain. Sebagian dari mereka dibuang dari tanah kelahiran mereka sendiri. Dan sebagian kecil dari mereka juga harus hidup dalam sisa-sisa kehancuran akibat perang yang mereka alami beberapa waktu sebelumnya. Dan ditambah lebih buruk lagi adalah ketika kota yang mereka cintai, yaitu kota Yerusalem, bahkan juga Bait Suci, sudah hancur karena peperangan tersebut. Jadi kita bisa bayangkan betapa penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Mereka menjadi putus asa dalam kehidupan mereka. Tapi justru disitulah ketika mereka menderita, ketika mereka menjadi putus asa, di tengah-tengah situasi itu Tuhan hadir dengan nubuatnya yang sungguh membuat sebuah pengharapan dalam kehidupan mereka. Yang menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Tadi saya katakan bahwa nubuat ini menjadi sebuah pengharapan yang sungguh berharga dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Karena tentu mereka benar-benar mengimani hal itu. Karena dalam kehidupan mereka juga dalam lintasan sejarah kehidupan orang Israel, Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir menyertai. Allah yang selalu peduli dan menolong orang Israel keluar dari penderitaan yang mereka alami setiap saat. Demikian juga bagi kita pada saat ini. Di tengah kondisi pandemik COVID-19, kita percaya bahwa Tuhan tetap terus menyertai kita. Ia tidak meninggalkan kita berjuang seorang diri. Ia pasti akan menolong kita menghadapi situasi ini. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 118 ayat yang kelima, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tangan Tuhan pasti menopang, saudara. Tangan Tuhan pasti akan menopang, menolong kita. Itu merupakan pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan yang menjadi kekuatan yang mampukan kita untuk tetap berkarya dan melayani. Baik kita yang masih harus terus bekerja di luar sana, dengan resiko terpapar virus corona, atau kita yang terpaksa mau tidak mau bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beraktivitas di rumah kita masing-masing selama beberapa pekan belakangan ini. Bahkan terlebih lagi bagi kita yang mungkin saat ini sedang berjuang melawan virus tersebut
yang sudah bersarang dalam tubuh kita. Dalam situasi itu, maka ya benar, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, saudara, rekan-rekan muda. Karena Tuhan pasti akan memakai pemerintah, Tuhan memakai para dokter, Tuhan memakai perawat, bahkan orang-orang yang di sekitar kita untuk menolong kita. Untuk membantu masyarakat mengatasi, menghadapi situasi yang sungguh mencekam buat kita saat ini. Dan lebih jauh lagi rekan-rekan muda, dalam nubuat yang disampaikan kepada Yeskiel, memang Tuhan memulihkan kehidupan bangsa Israel yang diungkapkan melalui tindakan Tuhan yang membangkitkan orang-orang Israel yang sudah mati itu. Tuhan menghidupkan mereka semua lagi. Seolah-olah pemulihan Tuhan itu hanya bersifat fisik. Tapi sebenarnya bukan fisik pemulihan Tuhan itu. Bukan hanya sekedar pemulihan fisik. Justru Tuhan mau memulihkan relasi antar sesama manusia yang rusak. Akibat keserakahan, egoisme, atau juga hawa nafsu. Ketidakpedulian satu sama lain yang terjadi di kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Tuhan mau memulihkan relasi itu. Relasi yang rusak karena keegoisan dan dosa manusia. Relasi yang rusak dalam kehidupan tatanan umat Tuhan saat itu. Nah, nubuat itu yang mau mengungkapkan bahwa Tuhan mau memulihkan relasi mereka satu sama lain. Saya teringat sebuah lagu yang mengatakan seperti ini. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Seperti bunyi lagu itu, rekan-rekan muda. Terkadang ya kita baru menyadari tentang karya pemulihan Tuhan setelah topan badai menerpa hidup kita. Setelah topan badai itu berlalu, baru kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini pun juga demikian. Saya melihat bahwa sebenarnya bukankah Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita? Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita di tengah-tengah badai virus corona yang sedang kita hadapi saat ini bersama-sama. Di saat gereja-gereja meniadakan ibadah-ibadah, entah itu kebaktian minggu, maupun juga kebaktian pemuda remaja, menggantinya dengan ibadah di keluarga-keluarga kita masing-masing. Atau juga ketika pemerintah merintahkan agar semua lembaga pendidikan menghentikan proses belajar mengajar, serta mengimbau agar anak-anak sekolah, mahasiswa pun juga melakukan proses belajar di rumah. Serta pemerintah mengimbau agar kita masyarakat berdiam diri di rumah, menjaga jarak dari orang lain, supaya kita tidak terpapar oleh virus corona. Dalam situasi itu rekan-rekan muda, di sana ada pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu pemulihan relasi keluarga kita masing-masing, pemulihan kita dengan orang lain. Lihat, sebelum ada COVID-19, bukankah tanpa kita sadari, relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan sanak saudara kita, adik kakak kita, terkadang tidak dalam kondisi yang baik. Karena kesibukan kita masing-masing, pekerjaan, pendidikan kita masing-masing, ditambah lagi dengan gadget kita masing-masing yang dikatakan mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat. Tapi saat ini melalui kesempatan kita bekerja di rumah, belajar di rumah, beraktivitas sehari-hari di rumah saja, bahkan juga tadi ibadah kita dilakukan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Bukankah di sana ternyata ada relasi yang kembali dibangun, ada relasi keluarga kita yang kembali eratkan satu sama lain. Kita jadi punya kesempatan yang banyak untuk ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan
adik kita, kakak kita masing-masing. Kita bisa curhat bareng, bercanda, main bareng, atau juga ya tadi berdoa bareng. Berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bukankah dengan seperti itu, sebenarnya ya relasi kita dengan keluarga kita, juga dengan bahkan terutama dengan Tuhan, sedang dipulihkan. Bahkan semakin mampukan kita pada akhirnya menghadapi situasi kita saat ini. Jadi rekan-rekan muda, Jadi rekan-rekan muda, mari teruslah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang akan mampukan kita untuk bisa menghadapi situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Bahkan ketika kita senantiasa meletakkan pengharapan kepada Tuhan dalam situasi ini, percayalah Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan kita percaya dengan situasi seperti ini, Tuhan juga menjamah setiap orang yang saat ini sedang mengalami, menderita COVID-19 itu. Kita yakin melalui perawatan, melalui obat-obatan, Tuhan akan memulihkan mereka semua. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami sebagai orang-orang muda yang Kau berikan kesempatan untuk terus berkarya dan melayani. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan itu. Bahkan di tengah-tengah situasi seperti ini, kami yakin Engkau mau terus memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Meskipun mungkin tidak melalui tindakan-tindakan yang tampak oleh orang lain. Tapi kami yakin melalui doa-doa kami, melalui semangat yang boleh kami berikan dalam media sosial kami kepada setiap orang sekitar kami, itu pun juga menjadi saluran berkat buat mereka. Buat orang-orang yang saat ini sedang kesusahan, sedang bergumul dengan kehidupan mereka, sedang bergumul dengan kondisi tubuh mereka karena sakit penyakit yang mereka alami. Namun ya Tuhan, tidak bisa kami pungkiri bahwa ada ketakutan dalam diri kami, ada kekhawatiran dalam diri kami karena penyebaran virus corona yang ada sekitar kami. Di mana banyak saudara kami, orang-orang di luar sana yang terjangkit oleh virus tersebut. Banyak keluarga-keluarga yang menderita karenanya. Dan kami memiliki ketakutan akan semuanya itu. Maka Tuhan, dalam segala kekhawatiran dan ketakutan kami menyerahkan diri kami kepada tangan kasih-Mu saja. Karena kami yakin Engkau yang akan senantiasa menyertai kami. Engkau yang akan terus mampukan kami melakukan banyak perkara dalam kehidupan kami, terutama mengatasi situasi yang sulit saat ini.
Maka Tuhan, kami serahkan diri kami. Pimpin kami, kuatkan kami dalam menghadapi semua itu. Tapi juga Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan ini justru kami boleh membangun relasi yang lebih baik lagi dengan keluarga kami masing-masing. Dan berbagi juga dengan Engkau ya Tuhan. Ketika hari lepas hari kami boleh berdoa bersama-sama. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami boleh bercengkrama dengan keluarga kami. Kiranya relasi yang semakin baik ini menjadi kekuatan kami bersama dalam menghadapi banyak tantangan, cobaan, dan hambatan yang saat ini kami alami. Makanya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami masing-masing, buat sanak saudara kami. Berkati mereka juga, berikan mereka kesehatan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu, para pendeta, majelis jemaat, setiap para fungsionaris yang turut bekerja melayani Engkau dalam segala keterbatasan kondisi saat ini. Meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami yakin hati dan pikiran kami tetap terus Engkau persatukan. Menjadi persatuan yang terus hidup, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati ya Tuhan juga pemerintah kami dalam upaya menangani COVID-19. Mereka yang berada di paling depan berhadapan dengan COVID-19 ini. Para dokter, para perawat, staf-staf medis yang lainnya juga. Berkati mereka ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan senantiasa. Sehingga mereka boleh memberikan pertolongan yang tepat, membantu mereka para korban untuk bisa mendapatkan pemulihan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk itu bagi para korban yang saat ini sedang dirawat maupun juga mereka yang sedang mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa terus hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan serta penghiburan agar kehidupan mereka senantiasa terus diteguhkan dan punya pengharapan yang teguh di dalam menghadapi kondisi yang sulit saat ini. Inilah Tuhan doa-doa kami yang kami bawanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku
Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Rohul Kudus menyertai, memberikan kekuatan, dan menolong kita semua untuk terus berkarya bersama dengan setiap orang sekitar kita. Amin.